Manusia hakiki. Manusia yang hakiki adalah wujud hak, kemandirian, dan kodrat. Berdiri dengan sendirinya, sukma menjelma sebagai hamba, hamba menjelma pada sukma. Napas sirna menuju ketiadaan, badan kembali sebagai tanah. Adanya Allah karena zikir. Zikir membuat lenyap zat, sifat, asma, dan af'al yang maha tahu. Digulung menjadi antaya dan rasa dalam diri. Dia itu saya. Timbul pikiran menjadi zat yang mulia. Dalam jagat besar dan kecil, dimanapun sama saja. Hanya manusia yang ada. Ki Pengging berani melahirkan tekad bahwa Allah yang dirasakan dalam zikir itu semu. Keberadaan palsu, keberadaan semacam ini karena nama. Manusia sejati itu mempunyai sifat 20. Dalam hal ini, agama Buddha dan Islam sudah campur. Satu wujud, dua nama. Kesukaran tiada lagi. Ki Pengging sudah memahami. Menurut Siti Jenar, keadaan hidup yang berupa bumi, angkasa, samudra, dan gunung seisinya, semua yang tumbuh di dunia, udara dan angin yang tersebar di mana-mana, matahari dan bulan yang menyusup di langit, maka keberadaan manusialah yang paling utama. Pupuh 2, Asmarandana. Berbicara masalah manusia hakiki, pertama yang kita pahami adalah bumi, langit, dan seisinya merupakan keadaan hidup. Ini berbeda dengan pelajaran biologi yang membagi makhluk menjadi dua, makhluk hidup dan tidak hidup. Bagi Siti Jenar, semua yang ada merupakan wujud kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dari dunia yang disebut oleh ilmuwan sebagai benda tidak hidup. Jauh sebelum agama Islam datang, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi, adalah Thales yang mengatakan bahwa air atau cairan merupakan pangkal dari segala yang ada. Dan di dalam Al-Quran disebut bahwa Ars atau singgasana pemerintahan Tuhan telah tegak pada zat liar. Apa yang dimaksud makhluk hidup adalah kehidupan yang terperangkap dalam alam kematian. Itulah pandangan Siti Jenar. Zat mati tidak akan pernah menimbulkan kehidupan, sedangkan zat hidup tidak akan tersentuh kematian. Bukanlah hidup namanya bila masih tersentuh kematian. Tuhan disebut Al-Hay karena Dia maha hidup dan eksis karena dirinya sendiri. Nah, kekuatan hidupnya yang mengalir dalam alam kematian ini muncul sebagai makhluk hidup. Karena itu, kita yang dilahirkan ini bukan untuk hidup, tetapi untuk mati. Mati itu seperti tidur. Di dalam tidur ada mimpi. Hidup kita sekarang ini bagaikan tidur. Jadi, yang terjadi sekarang ini hanyalah bayang-bayang kehidupan. Realita yang ada sekarang ini masih maya, karena masih terkena kematian. Kalau diamati secara seksama, realitas sekarang ini ada tetapi maya. Ada tetapi selalu bersifat baru. Wajah Anda yang saya lihat saat ini, detik ini, sebenarnya bukan wajah sesaat atau sedetik yang lalu. Ada sel-sel kulit yang berganti. Mata kita tidak dapat mengamati dengan tepat, sehingga wajah nampak seolah-olah tetap. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, baru dapat mengetahui adanya perubahan. Namanya saja bayang-bayang, ya, tidak pernah tetap. Semua ini baru bayang-bayang atau angan-angan dalam pikiran Zat Wajibul Maulana, Zat
pelindung kita yang wajib adanya. Bila manusia sudah hidup, maka ia tidak akan tersentuh kematian lagi. Dan itu adanya bila manusia telah mengembalikan badan atau raga pinjamannya ini kepada Dia yang Maha Ada. Napas sirna lenyap menuju ketiadaan, raga badan ini kembali menjadi tanah. Tetapi bukan setiap orang yang mati dapat bangun sebagai pribadi yang hidup. Hanya orang yang dapat menabung kekuatannya di kala hidup di alam ini yang mampu hidup setelah mati. Jelas, Siti Jenar bertumpu realita, kenyataan. Jika hari ini kita tidak memiliki simpanan, maka besok kita tidak dapat beli apa-apa. Kita bisa membeli sesuatu, tetapi hutang dulu. Dan jika kita hutang, artinya kita wajib membayar hutang kita itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang mati syahid tidak bisa memasuki surga bila masih mempunyai hutang. Nah, kalau kita tidak memiliki simpanan untuk bekal kehidupan setelah mati, maka mungkin kita dapat hidup. Loh, bukankah agama mengajarkan amal soleh? Perbuatan yang baik adalah deposito, tabungan, kekuatan untuk hidup setelah mati. Tetapi Syekh Siti Jenar tidak mengartikan perbuatan baik itu dengan mengerjakan ritual atau formalitas keagamaan. Perbuatan bajik adalah kemandirian. Manusia mandiri adalah manusia yang tidak tergantung kepada manusia lain, juga tidak menjadi beban manusia lainnya. Manusia hakiki adalah perwujudan dari hak, kemandirian, dan kodrat. Banyak orang mengatakan bahwa kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Padahal tidak ada hak. Manusia tidak dapat mewujudkan kehidupannya. Harus ada hak hidup lebih dulu. Lihatlah benih yang ditanam di kebun. Ya, kita beri hak untuk hidup lebih dulu. Kita rawat dan pelihara. Akhirnya, dengan kemandirian dan kodrat benih itu, ia tumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang baik. Setiap manusia ada kodrat untuk hidup mandiri, tetapi hak untuk mengekspresikan kemandirian dan kodrat hidupnya harus ada. Itulah hak hidup. Agar kodrat dan kemandirian manusia di alam ini bisa terpenuhi, maka manusia berhak untuk memperoleh kehidupannya. Orang tua dan masyarakat memelihara bayi-bayi yang dilahirkan. Mereka membangun keamanan dan ketentraman bersama. Tidak ada diskriminasi. Orang tua dan masyarakat menyediakan pendidikan. Orang tua dan masyarakat menyediakan lapangan kerja. Maka lahirlah manusia-manusia baru yang memberikan buah kehidupannya bagi masyarakat tempat tumbuh hidupnya. Ini sebuah masyarakat yang didambakan Siti Jenar. Tetapi ide ini lahir sebelum zamannya. Justru di milenium ketiga ini, manusia ingin hidup yang bebas dari kerangkeng kekuasaan negara. Manusia ingin hidup mandiri. Manusia hakiki adalah wujud dari haknya. Ia lahir bukan karena adanya hubungan seksual, tetapi ia diprogram untuk lahir. Bukan karena desakan, tetapi karena haknya. Hak orang tuanya dan hak yang akan dilahirkannya. Ia tidak peduli lewat jalur mana yang akan dilaluinya. Jalan alami karena aktivitas seksual, bayi tabung atau cloning, itu semua sama baginya. Yang penting, ia harus disiapkan untuk hidup mandiri dan memenuhi kodratnya. Bukan hanya kodrat menurut jenis kelamin, tetapi juga kodrat untuk menempuh hidupnya sesuai dengan potensi atau bakatnya. Bukan hidup yang dikodratkan oleh lingkungannya. Ketika manusia sudah hidup sesuai dengan hak, kemandirian, dan kodratnya, maka ia dinamakan hidup harmonis dengan alam
Ia juga disebut sebagai sukma yang menjelma sebagai hamba, sekaligus disebut juga sebagai hamba yang menjelma pada sukma. Dua nama, tetapi sebenarnya satu realita. Manunggaling kawula kalawan Gusti. Menyatunya hamba dengan Tuhan, bukan persatuan jasmani atau fisik, karena Tuhan bukan berada di luar atau di dalam jasmani manusia, tetapi persatuan realita. Bukankah di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan apa-apa yang dikerjakannya? Manusia yang merupakan wujud hak, mandirian, dan kodrat adalah manusia lahut. Manusia yang telah melampaui alam nasut atau manusia biasa, tarekat atau manusia ala malaikat, dan manusia jabarut atau manusia yang memiliki pesona kekuatan. Ia makan bukan untuk kenikmatan, tetapi untuk hidup. Ia belajar bukan untuk kepandaian, tetapi untuk hidup. Ia bekerja bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk hidup. Semua itu dilakukan bukan untuk hidup sekarang ini, tetapi untuk hidup sejati. Hidup sejati itu kapan? Yaitu hidup setelah mengalami kematian. Bukan setiap kematian dapat menumbuhkan hidup. Tidak setiap biji yang ditanam dapat tumbuh. Hanya mati yang benar yang dapat menjadi hidup. Mati yang benar bukanlah mati yang kalah dari lingkungannya, tetapi mati karena telah menemukan jalan hidup. Mati dengan cara menutup pintu-pintu hidup, tirta nirmaya. Mati dengan cara menggulung pintu rahasia kehidupan di dunia. Bukankah ada hadis yang sangat terkenal di kalangan sufi? Rasakanlah mati sebelum kalian mengalami kematian. Ada rahasia untuk mati yang telah hilang pada zaman sekarang, sehingga kita mengartikan mati pada hadis tersebut sebagai mati hawa nafsu, agak mirip tetapi tidak sama. Selanjutnya, yang jelas, manusia hakiki adalah manusia yang telah memperoleh hak, kemandirian, dan kodratnya, sehingga ia bisa hidup harmonis dan mengetahui jalan hidupnya, lalu mengetahui pintu-pintu menuju kematiannya. Dengan kata lain, manusia hakiki adalah manusia yang mengetahui pintu-pintu menuju hidup sejati.